30 tahun lalu, seorang anak kecil ditinggalkan di pasar oleh ibunya. Hari ini, anak itu kembali. Bukan sebagai pengemis, bukan sebagai orang miskin, melainkan sebagai miliarder yang memilih menyamar jadi tukang sapu demi satu pertanyaan yang menghantuinya seumur hidup. Kenapa ibu meninggalkanku? Cerita ini diangkat dari kisah yang sangat menguras emosi. Pastikan kamu menonton sampai akhir. Karena penyesalan seorang ibu dan pengampunan seorang anak akan mengubah segalanya. Pagi itu, pasar anyar belum sepenuhnya terbangun. Langit masih berwarna abu pucat, sementara aroma tanah basah bercampur bau sayur busuk, ikan asin, dan plastik basah memenuhi udara. Suara roda gerobak berderit, ayam berkokok dari sudut kandang, dan pedagang yang mulai membuka lapak menjadi musik rutin yang tak pernah berubah selama puluhan tahun. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang pria tua berdiri memegang sapu lidi. Pakaiannya lusuh, topi hitam pudar menutupi sebagian wajahnya. Punggungnya sedikit membungkuk, seolah berat hidup menekan tulang-tulangnya. Tak ada yang tahu, pria itu bernama Arman Wijaya. Tak ada yang tahu pula bahwa rekening atas namanya bernilai triliunan rupiah. Bagi pasar itu ia hanyalah tukang sapu baru, rahasia di balik sapu lidi. 30 tahun lalu, Arman adalah seorang anak kecil kurus berusia 7 tahun. Ia masih ingat jelas hari itu. Hari ketika ibunya menggenggam tangannya terlalu erat. Hari ketika suara tangis bercampur hujan. Hari ketika ia ditinggalkan. Pasar ini, pasar yang sama, menjadi saksi bisu perpisahan mereka. Arman, tunggu di sini ya. Ibu beli makan sebentar, ucap seorang wanita muda dengan mata sembab dan wajah pucat. Anak kecil itu mengangguk, memeluk tas plastik berisi pakaian lusuh. Ia menunggu. 1 jam, 2 jam, hujan turun, malam datang. Ibunya tak pernah kembali. Dari anak pasar ke singgasana bisnis, hidup Arman setelah itu seperti ditelan lorong gelap tanpa ujung. Ia tidur di los sayur, makan dari sisa pedagang, diusir, dipukul, dimaki. Sampai suatu malam, seorang pria tua pemilik toko grosir menemukannya menggigil di belakang pasar. Pria itu tak punya anak. Dan mungkin Tuhan tahu, satu jiwa kesepian bisa menyelamatkan jiwa lain. Arman diangkat, disekolahkan, dibesarkan dengan keras namun jujur. Ia tumbuh menjadi pria cerdas. Lulus dengan beasiswa, masuk dunia bisnis, bangkrut, bangkit, bangkrut lagi. Hingga pada usia 45 tahun, namanya berdiri di puncak daftar miliarder negeri ini. Tapi di puncak itu hatinya kosong. Karena satu pertanyaan tak pernah berhenti menghantuinya. Kenapa ibu membuangku? Kembali ke tempat luka. Itulah sebabnya Arman kembali. Bukan sebagai pengusaha, bukan sebagai pemilik gedung tinggi, bukan sebagai orang kaya. Ia kembali sebagai tukang sapu pasar. Ia ingin mendengar cerita tanpa identitas. Ingin melihat wajah-wajah lama tanpa topeng kekuasaan. Ingin mencari ibunya, jika wanita itu masih hidup. Setiap hari, Arman menyapu lorong pasar sambil mengamati. Pedagang tua, pengemis lumpuh, wanita separuh baya yang sering duduk diam menatap kosong. Setiap kerutan wajah, setiap suara parau, membuat dadanya bergetar. Apakah itu ibu? Cibiran dan hinaan. Tukang sapu baru ya? Seorang pedagang ayam tertawa kecil. Jangan malas, kalau kotoran masih ada potong gaji, teriak mandor pasar. Arman hanya tersenyum. Ia pernah dihina lebih kejam dari ini. Sapu lidi terus bergerak, debu beterbangan, kenangan ikut terangkat. Di sudut pasar, seorang wanita tua penjual jamu menatap Arman lama. Tatapannya tajam, seperti mencoba mengingat sesuatu. Hati-hati nyapu nak, ucapnya pelan. Arman menoleh. Suara itu, ada sesuatu yang membuat dadanya berdenyut. Tapi ia menggeleng. Terima kasih bu. Wanita itu masih menatapnya hingga Arman berlalu. Malam yang membuka luka lama. Malam hari, Arman tidur di ruangan kecil belakang pasar. Kasur tipis, lampu redup, dinding lembab. Ia membuka dompet usangnya. Di dalamnya, selembar foto hitam putih. Foto seorang wanita muda memeluk anak kecil. Di belakang foto itu tulisan tangan yang sudah pudar. Untuk Arman, maafkan ibu. Arman memejamkan mata. Tolong, kalau ibu masih hidup, biarkan aku menemukannya, bisiknya. Air mata jatuh tanpa suara.
Pertanda, keesokan harinya, pasar gempar. Seorang pengemis tua pingsan di dekat los ikan. Orang-orang berkumpul. Arman berlari membantu. Saat mengangkat tubuh renta itu, ia melihat kalung kecil berbentuk bunga melati di leher si pengemis. Kalung itu sama persis. Sama dengan yang dikenakan ibunya di foto lama. Jantung Arman berhenti berdetak sejenak. Tangannya gemetar. Bu, gumamnya pelan, hampir tak terdengar. Namun pengemis itu tak sadarkan diri. Dan sebelum Arman sempat bertanya lebih jauh, seorang petugas membawa wanita itu pergi. Arman terduduk lemas di lantai pasar. Apakah ini kebetulan? Atau takdir mulai membuka pintunya? Pasar kembali riuh. Orang-orang kembali berdagang. Tak ada yang tahu. Seorang tukang sapu tengah berdiri di ambang jawaban hidupnya. Dan tak ada yang menyadari. Air mata seorang miliarder telah jatuh ke lantai pasar yang kotor. Kalung melati dan dosa masa lalu. Sejak kejadian pengemis pingsan itu, tangan Arman tak pernah berhenti gemetar setiap kali menyapu. Kalung melati kecil itu terus menghantui pikirannya. Bentuknya sederhana, logam murahan. Namun Arman tahu betul, ia tak mungkin keliru. Kalung itu pernah ia pegang saat kecil. Ia ingat, ibunya selalu memakainya, bahkan saat tidur. Ibu bilang, melati itu tanda hati yang bersih, gumam Arman lirih. Pagi itu, ia tak langsung menyapu. Ia berdiri di sudut pasar, menunggu. Menunggu kabar. Jejak yang hampir hilang. Pak, pengemis yang kemarin pingsan dibawa kemana ya? Tanya Arman pada pedagang sayur. Pedagang itu menatapnya heran. Yang pakai baju coklat lusuh, dibawa ke puskesmas, tapi katanya kabur malamnya. Kabur? Jantung Arman mencelos. Iya, katanya nggak mau nyusahin siapa-siapa. Arman terdiam. Ibunya selalu begitu. Tak mau merepotkan, tak mau menjadi beban. Sifat itu terlalu mirip. Wanita penjual jamu. Arman teringat wanita penjual jamu yang menatapnya aneh kemarin. Ia mendekat ke lapak kecil itu. Wanita itu sedang menuang jamu ke botol plastik. Kamu, ucap wanita itu pelan, menatap wajah Arman lebih saksama. Iya bu. Kamu mirip seseorang. Arman menelan ludah. Mirip siapa? Wanita itu terdiam lama. Seorang anak kecil yang dulu sering tidur di pasar ini. Dada Arman terasa diremas. Ibunya cantik, tapi hidupnya hancur. Arman memejamkan mata. Namanya siapa bu? Wanita itu menghela napas panjang. Namanya Sari. Tubuh Arman bergetar. Itu nama ibunya. Kebenaran yang menyakitkan. Wanita penjual jamu itu, Bu Ratna, akhirnya bercerita. 30 tahun lalu, Sari bukan wanita sembarangan. Ia pernah menjadi istri simpanan seorang pejabat pasar. Hamil di luar nikah, dibuang, dipermalukan. Saat melahirkan Arman, hidupnya runtuh. Bapakmu menolak mengakui kamu, kata Bu Ratna lirih. Dan saat itu, ada ancaman. Ancaman? Suara Arman nyaris hilang. Iya. Kalau Sari terus membawa kamu, hidup kalian akan lebih sengsara. Air mata Arman jatuh. Jadi, ibu membuangku? Bu Ratna menggeleng cepat. Tidak, dia menyelamatkanmu. Malam penuh tangis. Malam itu Arman tak bisa tidur. Ia terduduk memeluk lutut di ruang sempitnya. Kenangan kecil menyeruak. Ibunya yang sering tak makan. Ibunya yang tersenyum walau mata sembab. Ibunya yang selalu bilang, kalau suatu hari ibu nggak ada, kamu harus jadi orang baik, Man. Kenapa ibu nggak kembali? Tangis Arman pecah. Jawaban itu datang, tapi terlambat. Pertemuan yang hampir terjadi. Keesokan harinya, pasar kembali gempar. Pengemis kemarin balik, teriak seseorang. Arman berlari. Di dekat tempat sampah pasar, wanita tua itu duduk lemah. Kalung melati masih menggantung di lehernya. Arman berlutut di depannya. Bu, wanita itu mengangkat wajah. Matanya kosong, wajahnya penuh keriput. Tapi senyum itu, senyum yang sama. Maaf nak, ibu nggak punya apa-apa. Arman tak bisa bicara. Air matanya jatuh satu persatu. Ibu, ini Arman. Wanita itu mengernyit. Arman, bisiknya pelan. Tangannya gemetar menyentuh wajah Arman. Man,
Kecil? Hancur sudah pertahanan Arman. Ia memeluk tubuh rapuh itu. Iya, Bu, aku Man. Orang-orang terdiam. Tak ada yang berani bicara. Tangis dua jiwa yang terpisah 30 tahun memenuhi udara pasar. Namun takdir belum selesai. Ibu kira kamu sudah mati, bisik Sari sambil menangis. Mereka bilang, kamu diambil orang. Ibu nggak berani cari. Arman menggeleng. Aku hidup, Bu. Aku cari ibu. Namun tubuh Sari tiba-tiba melemah. Ibu capek, Man. Arman panik. Ibu, ibu. Petugas pasar datang. Ambulans dipanggil. Di dalam ambulans, Sari menggenggam tangan Arman. Kalau ibu nggak bangun, jangan benci ibu. Arman menangis terseduh. Aku nggak pernah benci ibu. Sirene ambulans menjauh. Arman berdiri sendiri di pasar. Ia telah menemukan ibunya, namun ia tak tahu apakah waktu masih berpihak. Darah, nama, dan pengampunan. Lampu rumah sakit berwarna putih pucat. Bau antiseptik menusuk hidung Arman sejak ia melangkah masuk ke ruang IGD. Di atas ranjang dorong, tubuh ibunya tampak semakin kecil. Terlalu rapuh untuk menanggung dosa dunia. Ibu, bertahan ya, bisik Arman sambil berlari di sisi ranjang. Petugas medis mendorong cepat. Tekanan darahnya rendah, riwayat gizi buruk. Teriak seorang perawat. Pintu ruang tindakan tertutup. Arman terduduk di lantai lorong. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa tak berdaya. Topeng yang retak. Telepon Arman bergetar. Nama di layar, Daniel tangan kanannya di perusahaan. Arman mematikan panggilan. Ia masih mengenakan pakaian tukang sapu. Tangannya kotor, sepatunya usang. Namun air mata yang jatuh adalah air mata seorang anak. Beberapa menit kemudian seorang dokter keluar. Keluarga pasien, Arman berdiri tergesa. Saya anaknya. Dokter terdiam sejenak, lalu mengangguk. Kondisinya kritis, usianya sekitar 65 tahun. Kurang gizi kronis, anemia berat, dan kelelahan. Arman mengepalkan tangan. Lakukan apapun, biayanya. Dokter mengangkat tangan. Kami akan lakukan yang terbaik. Pengungkapan yang menggetarkan. Daniel akhirnya datang, napasnya tersengal. Ia menatap Arman yang masih berpakaian kumal. Pak Arman? Jangan panggil saya Pak, potong Arman. Di sini saya cuma anak. Daniel terdiam. Beberapa perawat saling melirik. Seorang suster berbisik, Pak Arman Wijaya. Arman mengangguk pelan. Lorong rumah sakit mendadak sunyi. Tak lama, kepala rumah sakit datang. Kami akan pindahkan ibu Anda ke ruang VIP. Arman menggeleng. Tidak perlu VIP, rawat sebaik mungkin saja. Daniel menunduk. Untuk pertama kalinya, ia melihat atasannya bukan sebagai miliarder, melainkan anak yang ketakutan kehilangan ibu. Masa lalu yang terbuka. Di ruang tunggu, Bu Ratna datang tergopoh-gopoh. Sari gimana? Arman berdiri. Kritis, Bu. Bu Ratna terisak. Aku yang salah. Aku tahu siapa ayahmu. Arman terdiam. Siapa? Suaranya datar. Bu Ratna menelan ludah. Namanya Hendra Kusuma, dulu pejabat pengelola pasar. Sekarang anggota dewan. Dunia Arman seakan runtuh. Dia hidup enak. Sementara ibu mengemis. Iya. Kemarahan membara. Semua penderitaan itu ada wajahnya. Dendam atau maaf. Malam itu, Arman berdiri di balkon rumah sakit. Teleponnya menyala. Satu perintah saja. Satu dokumen saja. Hidup Hendra bisa hancur. Namun dari dalam ruangan, terdengar batuk lemah. Ibu. Arman masuk. Sari membuka mata perlahan. Man. Iya, Bu. Ada satu hal yang ibu sembunyikan. Sari menangis. Ayahmu pernah mau ambil kamu, tapi ibu menolak. Kenapa? Karena ibu takut kamu tumbuh jadi orang jahat seperti dia. Arman terdiam lama. Jangan benci dia, jangan balas dendam. Air mata Arman jatuh. Aku janji, Bu. Nama yang terhapus. Keesokan harinya, berita kecil muncul di media.
Miliarder nasional terlihat menyamar jadi tukang sapu pasar. Wajah Arman terpampang. Identitasnya terbuka. Namun Arman tak peduli. Ia duduk di samping ranjang ibunya, menyuapi bubur. "Maaf ya Bu, lama baru ketemu." Sari tersenyum lemah. "Ibu bangga. Kamu jadi orang baik." Penutup bagian 3. Di luar rumah sakit, hujan turun perlahan. Arman menatap ke langit. Dendam sudah di depan mata. Namun janji pada ibu jauh lebih berat. Sapu terakhir dan doa seorang anak. Pagi itu datang tanpa suara. Hujan semalam meninggalkan aroma tanah basah di halaman rumah sakit. Burung-burung kecil bertengger di kabel listrik, berkicau pelan seolah tahu bahwa hari ini bukan hari biasa. Arman duduk di samping ranjang ibunya. Tangannya menggenggam tangan Sari yang semakin dingin. "Ibu mimpi," bisik Sari pelan, suaranya nyaris tak terdengar. "Mimpi kamu masih kecil, lari-lari di pasar." Arman tersenyum, menahan air mata. "Aku masih di pasar, Bu, tapi sekarang aku nemu ibu." Sari menatapnya lama. "Maafin ibu." Arman menggeleng kuat. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Pertemuan dengan masa lalu. Pintu kamar terbuka perlahan. Seorang pria berjas rapi berdiri kaku di ambang pintu. Rambutnya memutih di pelipis, wajahnya tegang, matanya menyimpan ketakutan. "Hendra Kusuma." Arman berdiri. "Keluar," ucapnya dingin. Hendra menelan ludah. "Saya cuma ingin melihat." Sari membuka mata. Tatapannya berhenti pada pria itu. "Mas Hendra." Suara itu memecah benteng yang selama ini dibangun Hendra. Ia berlutut. "Maafkan saya, Sari. Saya pengecut." Tangis pecah. Arman mengepalkan tangan, namun teringat janji. "Kalau mau menebus dosa," kata Arman datar, "lakukan satu hal. Jangan sakiti siapapun lagi." Hendra mengangguk sambil menangis. Napas terakhir, Sari tersenyum. "Man, hidupmu jangan penuh amarah." "Iya, Bu. Ibu mau tidur." Arman menggenggam tangan itu erat. "Ibu jangan pergi." Sari menghembuskan napas panjang. Dan tak pernah menariknya kembali. Mesin monitor berbunyi panjang. Arman mematung. Dunia berhenti. "Ibu." Tangis seorang miliarder pecah tanpa sisa. Pemakaman sederhana. Tak ada karangan bunga mewah. Tak ada pejabat. Hanya tanah merah, doa, dan air mata. Arman menurunkan sendiri jasad ibunya ke liang lahat. Tangannya gemetar. "Ibu, sekarang kamu nggak capek lagi." Angin bertiup pelan, seolah menjawab, "Penebusan." Seminggu kemudian Arman kembali ke pasar. Dengan pakaian tukang sapu. Ia menyapu lorong tempat dulu ibunya duduk. Pedagang-pedagang menunduk hormat. Arman menggeleng. "Aku di sini bukan sebagai orang kaya." Ia membangun dapur umum, rumah singgah, beasiswa anak pasar. Pasar berubah. Sapu terakhir. Di sudut pasar, Arman meletakkan sapu lidinya. Ia menatap langit. "Ibu, aku sudah pulang." Kalung melati ia genggam. Dan untuk pertama kalinya sejak 30 tahun, hatinya damai. Jika cerita ini membuatmu menangis, berpikir, atau terdiam, jangan lupa subscribe, karena masih banyak kisah kehidupan yang menunggu untuk diceritakan.